Welcome to Inti Talks. Hari ini kita bersama dengan Dr. Lee A. Darmawan. Beliau adalah seorang pendiri daripada Yayasan Dr. Share. Hari ini saya Renaldo, host Inti Talk hari ini. Selamat pagi, Dr. Lee. Selamat pagi. Ya, Dr. Lee kita banyak mengenal Dr. Lee mengenai rumah sakit kapal ya. Ya, Ah, Dokter Lee, kami mau bicara pada segmen yang pertama ini yaitu mengenai kehidupan sehari-hari seorang Dokter Lee nih. ya, Heeh. Bagaimana dengan usia yang sudah lebih saat ini 70 berapa Dokter Lee? 76. 76 tahun Ya, ya. Bagaimana menjaga kondisi kesehatan Dokter Lee dengan segala aktivitas yang sangat padat, memberikan kuliah umum, memberikan seminar dan sebagainya. Hingga Dokter Lee bisa tetap prima. kita itu kalau mau tetap sehat, kita harus selalu beraktivitas, baik secara fisik maupun secara mental. Saya masih memberi kuliah, saya masih operasi seperti biasa, dan hanya karena pandemi, kalau tidak, saya masih menelusuri hutan-hutan di Papua. Hmm. Berarti sehari-harinya, Ya, apakah Dokter Lee itu menjaga kualitas makan, melakukan olahraga secara rutin, ataukah ada kiat-kiat khusus nggak? ya secara umum Hmm. saya bergerak terus setiap hari. Terus beraktivitas Terus ya. beraktivitas. Saya masih operasi, Hmm. baik operasi kecil maupun operasi mayor, Hmm. operasi besar tetap saya lakukan. Hmm. Jadi hidup normal lah. Kalau makan memang saya jaga karena saya sudah 35 tahun diabetes. Oke. Tadinya saya menggunakan insulin tapi setiap beberapa tahun insulin sudah tidak dipakai lagi. Hmm. Saya tidak menggunakan insulin lagi. Hmm. Saya hidup diet, Hmm. saya batasi asupan makanan dan minum obat-obatan untuk diabetesnya Oh, untuk untuk menjaga menjaga stabilitas ya, dan gula darah saya masih dalam batas terkontrol. terkontrol ya. Ya. Bagaimana dari 35 tahun menggunakan insulin bisa lepas ya, dokter? Oh, bukan 35 tahun menggunakan insulin. Oh, oke. 35 tahun sudah saya menderita Diabetes. diabetes ya. Oh iya, Saya menggunakan insulin beberapa tahun. beberapa tahun ya. Beberapa tahun. Kemudian bisa lepas itu dengan kiat seperti apa? Ya, asupan gizinya Diperbanyak ya, bukan diperbanyak, dibatasi. dibatasin. Ya, Oke. Dokter Lee, kita di Inti Talks ini seringkali bicara tentang kehidupan. ya, Nah, dalam proses kehidupan Dokter Lee tentu banyak kondisi up and down-nya. betul. Banyak netizen yang sudah mendengarkan banyak podcast yang dilakukan oleh Dokter Lee. Ya, Tetapi ada satu hal yang mereka tidak paham. Bahwasannya Dokter Lee dulu pernah tinggal di Jerman ya, ya. dokter. Nah, selama tinggal di Jerman itu, keinginan apa yang membuat Dokter Lee untuk pulang ke Indonesia? Keinginan apa yang membuat saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia? Betul. Saya ini seorang dokter, Mm-mm. kelahiran Indonesia. Saya masa kecil sampai remaja di Indonesia, saya tahu benar apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Mm-mm. Dan ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang dokter, dan ketika saya sudah menjadi seorang dokter, saya tidak pernah lupa akan mengapa saya menjadi seorang dokter. Kalau saya tinggal di Jerman, saya punya pekerjaan yang baik di Jerman. Secara pribadi tentu ini lebih menguntungkan bagi saya dan keluarga kalau saya tetap tinggal di Jerman. Tapi bukan itulah alasan mengapa saya menjadi seorang dokter. Saya menjadi seorang dokter agar saya bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita, khususnya di Indonesia, yang masih membutuhkan bantuan seorang dokter.
Di Jerman itu tambah 1 orang dokter atau kurang 1 orang dokter tidak ada artinya. Seperti kata pepatah, masuk tak genap, keluar tak ganjil. Tapi di Indonesia, pertambahan seorang dokter, apalagi kalau yang mau melayani mereka yang memang benar-benar dalam Kondisi ekonomi kondisi yang terbatas ya. membutuhkan, itu sangat berarti. Kurang seorang dokter yang punya hati untuk melayani, itu akan sangat terasa oleh mereka yang membutuhkan. Jadi saya putuskan untuk kembali ke Indonesia bersama-sama. Marilah kita bangun NKRI kita. Luar biasa sekali. Dokter, perbedaan penerimaan, kami mendengar bahwa sebagai orang Tionghoa pada zaman itu dokter mengalami kesulitan ketika melakukan pendidikan, berencana untuk melakukan pendidikan di Indonesia. Diskriminasi semacam apa di masa itu yang dialami oleh dokter sebagai Tionghoa? Bukan sesuatu yang patut kita tutup-tutupi untuk menceritakan apa yang pernah kita atau saya pribadi alami ketika saya mau menjadi seorang dokter, dan ketika saya kembali sebagai seorang dokter, bukan untuk menjelekkan negara kita sendiri, tapi memang ada oknum-oknum yang berusaha untuk menghambat. Ya, mereka lupa atau tidak sadar bahwa kita ini berbeda-beda, tapi satu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dan bahwa kita termasuk orang Tionghoa Indonesia ini adalah orang-orang yang bangga akan keindonesiaan kita. Ini harus kita bawahi, bahwa nasionalisme kita itu bukan nasionalisme sempit, tapi nasionalisme dalam pengertian kita sadar Indonesia ini berbeda, ada ratusan suku, ada ratusan bahasa, tapi kita dipersatukan di dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar yang menjadi acuan hukum tertinggi kita, dan demikianlah kita hidup, berkarya, ikut membangun, menjadikan Indonesia duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dihormati di dalam pergaulan bangsa-bangsa global. Luar biasa. Ini setelah sekian lama Dr. Lee baru kembali lagi ke Semarang ya Dr. Lee ya? Ya, saya dulu adaptasi di Semarang di tahun 1986. Oh Ya. iya. Boleh diceritakan zaman itu tahun 86 di Semarang? Ya, Memori apa yang masih membekas? istri saya memang kelahiran di Semarang. Oh, lahir di Semarang. Ya, masih ada keluarganya di sini. Aha. Dan sewaktu saya di sini, saya merasa ya seperti Di rumah sendiri kembali ke rumah, walaupun bukan rumah sendiri ya. Iya. Karena kalau bicara tentang rumah sendiri saya itu di Padang. Di Padang, Di Padang, betul. Sumatera Barat. Iya. Ya. Dokter, ketika proses perjalanan waktu, Ya. dokter usianya semakin bertambah. Ya, kita tidak pernah berkurang Oh, usia kita. selalu bertambah, tidak mungkin berkurang ya Nggak mungkin dokter ya. berkurang, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dokter sudah melakukan kaderisasi dan regenerasi? Saya rasa apa yang saya lakukan Aha, telah dilihat banyak orang, betul. dan banyak yang ikut serta. Anggota kami di Dr. Share, Tuk, kita sudah punya anggota lebih dari 3.000 orang ya Tuk ya. Pastilah akan muncul 1, 2, atau 3 pemimpin yang akan meneruskan apa Perjuangan yang Dr. Lee ya. duduk di sini sudah ada nih. Duduk sini sudah ada ya. Pak Tutuk ini. Ya, luar biasa Pak Tutuk. Jadi sebuah pelayanan sosial itu tidak lepas dari kondisi di mana kita tuh harus sustain ya dokter. Terutama efisiensi dalam pelayanan sosial dan sebagainya.
sampai saat ini ketika dalam pengelolaan yang ada, eh, kami juga mendengar bahwa dokter melayani hingga daerah Papua juga ya Ya, dokter. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika anak-anak muda, dokter-dokter muda ini datang ya, sampai ke Papua, ya. mereka ini biasanya mengalami experience seperti apa sebagai seorang dokter yang diceritakan kepada dokter Lee? Mereka yang ikut dalam pelayanan kami adalah mereka yang sudah mengerti bahwa apa yang kami lakukan bukanlah seperti menikmati hidup Betul, di kota-kota besar, ya. tapi kami menjalankan kehidupan sebagai seorang dokter dengan kewajiban dan tugas seorang dokter dan juga sebagai seorang manusia, terlebih sebagai seorang manusia Indonesia yang melayani sesama, terutama saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, termasuk saudara-saudara kita yang berada di puncak-puncak gunung di Papua. Nah, mereka ini mengalami pengalaman yang mungkin berbeda sekali ya dokter ya. Biasanya seorang dokter itu harus lulus sarjana kedokteran. Setelah itu mereka harus koas ya dokter ya. Koas. Nah, ketika koas itu apakah dokter menerima yang koas atau yang sudah dokter praktek umum Saya biasanya? masih mendidik koas. Mendidik koas juga Ya, ya. itu salah Berarti satu tugas saya. salah satu tugas ya. Ketika ada universitas-universitas mereka memiliki anak-anak untuk berkoas, bisa Ya, berkolaborasi ya dokter ya. ya dengan dokter Sian. Dokter, kita masuk ke keluarga dokter. Ya. Dari istri ada berapa anak dokter? Kami punya 3 anak dan 5 cucu. Oh, 3 anak dan 5 Ya. cucu. Anak tidak bakal tambah lagi. Udah tambah lagi. Cucu mungkin Cucu akan tambah bertambah, terus. ya. Tambah terus saya tidak tahu. Tapi kemungkinan cucu bertambah itu kemungkinan itu Kemungkinan, ada. ya betul. Tapi anak 3 cukup. Sudah cukup. Ya, anak yang pertama di mana dokter? Anak yang pertama ada di Green Garden sekarang di Jakarta. Oh, di Jakarta. Dengan 2 anaknya. Jadi saya Dengan 2 anak ada ya. cucu 2 sekarang di Jakarta. Oke. Anak yang kedua ada di mana? Anak yang kedua ada di Seattle. Oh, di Seattle ya. Seattle dengan 2 anak juga. Dan anak yang ketiga ada di Sunnyvale di East Bay, itu seberangnya San Francisco. Oke. Dengan 1 anak. Oh, dengan 1. Berarti 2 orang anak di Amerika ya dokter ya. 2 orang anak di Amerika. Nah, anak yang pertama ini membantu dokter sehari-hari mengelola dokter Siar atau tidak? Ya, dia punya hati pelayanan juga. Punya hati untuk melayani ya. Baik istri saya maupun anak saya yang Pertama nih si Mei Ping ini yang di Jakarta. Dua-duanya sudah pernah saya ajak masuk hutan di Papua. Oh, oke. Nah, mereka ini berarti terlibat secara langsung sehari-hari ya dokter ya? Setidak-tidaknya secara mental lah. Sudah siap ya? Mereka mendorong saya untuk tetap melakukan pekerjaan seperti ini. Iya, iya. Oke, kami selesai di penghujung sesi yang pertama dokter. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Terima kasih dokter. Terima kasih.